Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa penjualan atas barang mewah. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Febri Nur Hidayat, NIM 2021 SA128. Saya Sinta Dewi Afiani, NIM 2021 SA103. Saya Diana Lutfi, NIM 2021 SA107. Saya Agustin Dwi Fatimah, NIM 2021 SA111. Dasar hukum, undang-undang yang mengatur pengenaan pajak pertambahan nilai atau PPN dan pajak penjualan atas barang mewah atau PPN-BM adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah. Pengertian 1. Daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya. 2. Impor adalah setiap kegiatan memasukkan barang dari luar daerah pabean ke dalam daerah pabean. 3. Ekspor barang kena pajak berwujud adalah setiap kegiatan mengeluarkan barang kena pajak berwujud dari dalam daerah pabean ke luar daerah pabean. 4. Ekspor barang kena pajak tidak berwujud adalah setiap kegiatan pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari dalam daerah pabean di luar daerah pabean. 5. Ekspor jasa kena pajak adalah setiap kegiatan penyerahan jasa kena pajak keluar daerah pabean. 6. Menghasilkan adalah kegiatan mengolah melalui proses mengubah bentuk dan atau sifat suatu barang dari bentuk aslinya menjadi barang baru. 7. Pajak masukan adalah pajak pertambahan nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh pengusaha kena pajak karena perolehan barang kena pajak dan atau perolehan jasa kena pajak dan atau pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean dan atau pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean dan atau impor barang kena pajak. 8. Pajak keluaran adalah pajak pertambahan nilai terutang yang wajib dipungut oleh pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan barang kena pajak, penyerahan jasa kena pajak, ekspor barang kena pajak berwujud, ekspor barang kena pajak tidak berwujud, dan atau ekspor jasa kena pajak. 9. Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 bulan takwim atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan paling lama 3 bulan takwim. Barang kena pajak atau BKP. Pengertian: barang kena pajak adalah barang yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN 1984. Pengecualian BKP. Jenis barang yang tidak dikenakan PPN ditetapkan dengan peraturan pemerintah didasarkan atas kelompok-kelompok barang sebagai berikut. A. Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung ke sumbernya. B. Barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat. C. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung makan, dan sejenisnya. D. Uang, emas berharga, dan surat-surat berharga. Jasa kena pajak atau JKP. Pengertian: jasa adalah setiap kegiatan pelayanan yang berdasarkan suatu barang, fasilitas, kemudahan, atau hak tersedia untuk dipakai. Jasa kena pajak adalah jasa yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN 1984. Pengusaha kena pajak atau PKP. Pengertian: pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang. Pengusaha kena pajak atau PKP adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan atau penyerahan jasa kena pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN 1984. Kewajiban pengusaha kena pajak. Pengusaha kena pajak berkewajiban antara lain untuk
A. Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak. B. Memungut PPN dan PPNBM yang terutang. C. Menyetorkan PPN yang masih harus dibayar. D. Melaporkan perhitungan pajak. Objek pajak pertambahan nilai PPN dikenakan atas 1. Penyerahan BKP di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. 2. Impor BKP. 3. Penyerahan JKP di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. 4. BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. 5. Pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. 6. Ekspor BKP berwujud oleh pengusaha kena pajak. 7. Ekspor BKP tidak berwujud oleh pengusaha pajak. 8. Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain. 9. Penyerahan BKP berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan oleh PKP, kecuali atas penyerahan aktiva yang pajak masukannya tidak dapat dikreditkan. Pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM. Batasan suatu barang termasuk BKP yang tergolong mewah adalah 1. Barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok. 2. Barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu. 3. Pada umumnya barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi. 4. Barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status. PPNBM dikenakan atas 1. Penyerahan BKP yang tergolong mewah yang dilakukan oleh pengusaha yang penghasilan BKP yang tergolong mewah tersebut di dalam daerah pabean dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. 2. Impor BKP yang tergolong mewah. Dasar pengenaan pajak. Untuk menghitung besarnya pajak atau PPN dan PPNBM yang terutang perlu adanya dasar pengenaan pajak atau DPP. Yang menjadi DPP adalah 1. Harga jual, 2. Penggantian, 3. Nilai impor, 4. Nilai ekspor, 5. Nilai lain yang diatur dengan peraturan Menteri Keuangan. Tarif. 1. Tarif pajak pertambahan nilai. Tarif PPN yang berlaku saat ini adalah 10%, sedangkan tarif PPN sebesar 0% diterapkan atas A. Ekspor BKP berwujud, B. Ekspor BKP tidak berwujud, C. Ekspor JKP. 2. Tarif pajak penjualan atas barang mewah. Tarif pajak penjualan atas barang mewah dapat diterapkan dalam beberapa kelompok tarif, yaitu paling rendah 10% dan paling tinggi 200%. Ketentuan mengenai tarif kelompok barang kena pajak yang tergolong mewah yang dikenai pajak penjualan atas barang mewah dengan peraturan pemerintah. Sedangkan ketentuan mengenai jasa barang yang dikenai pajak penjualan atas barang mewah diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Cara menghitung PPN. Cara menghitung PPN adalah sebagai berikut. PPN sama dengan dasar pengenaan pajak dikali tarif pajak. Cara menghitung PPNBM. Cara menghitung PPNBM adalah sebagai berikut. PPNBM sama dengan dasar pengenaan pajak dikali tarif pajak. Faktur pajak. Faktur pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan BKP atau penyerahan JKP. Dalam faktur pajak harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan BKP dan atau penyerahan JKP yang paling sedikit memuat 1. Nama, alamat, dan NPWP yang menyerahkan BKP atau JKP. 2. Nama, alamat, dan NPWP pembeli BKP atau penerima JKP. 3. Jenis barang atau jasa, jumlah harga jual atau penggantian, dan potongan harga. 4. PPN yang dipungut. 5. PPNBM yang dipungut. 6. Kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan faktur pajak. 7. Nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani faktur pajak. Tata cara pemungutan. 1. Dasar pemungutan. Dasar pemungutan PPN dan PPNBM adalah jumlah pembayaran yang dilakukan oleh bendaharawan pemerintah atau jumlah pembayaran yang dilakukan oleh KPPN sebagaimana tersebut dalam Surat Perintah Membayar atau SPM.
Tata cara pemungutan dan penyetoran. A. PKP rekanan pemerintah membuat faktur pajak dan SKP. B. SSP diisi dengan membubuhkan NPWP dan identitas PKP rekanan pemerintah yang bersangkutan, tetapi penandatanganan SSP dilakukan oleh bendaharawan pemerintah atau KKPN sebagai penyetor atas nama PKP rekaman pemerintah. C. Dalam hal penyerahan BKP tersebut terutang PPN BM, maka PKP rekaman pemerintah mencantumkan jumlah PPN BM yang terutang pada faktur pajak. D. Faktur pajak dibuat dalam rangkap 3. E. Dalam hal pemungutan oleh bendaharawan pemerintah, SSP dibuat dalam 5 rangkap. F. Dalam hal pemungutan oleh KPPN, SSP dibuat dalam rangkap 4 yang masing-masing. G. Pada lembar faktur pajak, bendaharawan pemerintah yang melakukan pemungutan wajib dibubuhi cap direktur tanggal dan ditandatangani oleh bendaharawan pemerintah. H. Pada setiap lembar faktur pajak KPPN yang melakukan pemungutan dicantumkan nomor atau tanggal advis SPM. I. SSP lembar ke-1 dan lembar ke-3 sebagaimana dimaksud pada huruf F dibubuhi cap telah dibubuhkan oleh KPPN. J. Faktur pajak dan SSP merupakan bukti pemungutan dan penyetoran PPN dan PPN BM. PPN atas kegiatan membangun sendiri. Yang dimaksud dengan kegiatan membangun sendiri adalah kegiatan membangun bangunan yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain. Sedangkan yang dimaksud dengan bangunan adalah berupa salah satu atau lebih konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada satu kesatuan tanah dan atau perairan dengan kriteria 1. Konstruksi utamanya terdiri dari kayu, pasangan batu bara atau bahan sejenis, dan atau baja. 2. Diperuntukkan bagi tempat tinggal atau tempat kegiatan usaha. 3. Luas keseluruhan paling sedikit 200 meter persegi. Tarif dan dasar pengenaan pajak. Atas kegiatan membangun sendiri dikenakan pajak pertama nilai dengan tarif 10% dikalikan dengan dasar pengenaan pajak. Dasar pengenaan pajak atas kegiatan membangun sendiri adalah 20% dari jumlah yang dikeluarkan dan atau yang dibayarkan untuk membangun sendiri, tidak termasuk harga perolehan tanah. Pajak pertama nilai yang terutang setiap bulan dihitung dengan cara PPN sama dengan 20% kali jumlah biaya yang dikeluarkan kali 10%.